Selamat siang untuk kita semua. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi karakteristik anak berkelainan akademik. Di sini saya buka dengan 3 sesi. Yang pertama, sesi pemaparan materi. Yang kedua, sesi tanya jawab atau diskusi. Dan yang ketiga, sesi kesimpulan. Tanpa membuang waktu, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memaparkan materi. Anak berkelainan akademik atau ABA adalah anak yang mengalami kesulitan belajar yang signifikan dalam satu atau lebih bidang akademik seperti membaca, menulis, berhitung, atau matematika. Kesulitan belajar ini tidak disebabkan oleh faktor intelektual, emosional, atau sosial, melainkan oleh hambatan atau kelainan tertentu yang mempengaruhi kemampuan belajar mereka. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Haaland dan Kaufman, anak berkelainan akademik adalah anak yang memiliki kesulitan dalam satu atau lebih dari kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematika. Yang kedua, menurut Kirk dan Gallagher, anak berkelainan akademik adalah anak yang memiliki gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman atau penggunaan bahasa, berbicara atau menulis, yang dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematika. Karakteristik anak berkelainan akademik. Yang pertama, kesulitan dalam menulis. Kesulitan di dalam menulis ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu kesulitan dalam memegang dan mengontrol alat tulis. Yang kedua, tulisan yang tidak rapi dan sulit dibaca. Yang ketiga, kesulitan dalam mengorganisasikan ide-ide dalam tulisan. Yang kedua, kesulitan dalam matematika. Kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika dasar, kesulitan dalam melakukan operasi hitung, kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Ketiga, kesulitan dalam berbahasa. Kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa lisan, kesulitan dalam mengungkapkan ide-ide secara verbal, kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa tulis. Yang keempat, kesulitan dalam berbahasa. Yang pertama, kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa lisan, kesulitan dalam mengungkapkan ide-ide secara verbal, kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa tulis. Yang kelima, gangguan perhatian dan konsentrasi. Mudah terganggu oleh rangsangan di sekitar, sulit untuk fokus pada tugas yang diberikan, sering lupa dan tidak dapat mengingat informasi dengan baik. Yang keenam, masalah dalam keterampilan motorik. Kesulitan dalam koordinasi gerakan, kesulitan dalam keterampilan motorik halus seperti menulis, kesulitan dalam keterampilan motorik kasar seperti olahraga. Faktor-faktor yang menyebabkan kelainan akademik. Yang pertama, faktor individual, yaitu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, faktor individual ini menjadi yang pertama itu kesulitan belajar seperti disleksia, diskalkulia atau gangguan pemusatan perhatian. Yang kedua, rendahnya motivasi dan minat belajar. Yang ketiga, masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, atau gangguan kepribadian. Yang terakhir, kurangnya keterampilan belajar dalam manajemen waktu. Yang kedua itu faktor keluarga. Yang pertama, pola asuh yang kurang tepat seperti selalu permisif atau terlalu otoriter. Yang kedua, konflik keluarga atau kurangnya dukungan dari orang tua. Yang ketiga, latar belakang sosial ekonomi keluarga yang kurang memadai.
Ketiga itu faktor sekolah. Yang pertama, kurikulum yang terlalu padat atau tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, metode pengajaran yang kurang menarik atau tidak efektif. Yang ketiga, iklim sekolah yang kurang produktif seperti adanya bullying atau perkelahian. Yang terakhir, kurangnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Faktor yang keempat itu faktor lingkungan sosial. Yang pertama, pengaruh negatif dari teman sebaya. Yang kedua, lingkungan masyarakat yang kurang mendukung aktivitas akademik. Yang ketiga, akses yang mudah terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan belajar seperti narkoba dan pornografi. Setelah itu kita akan membahas dampak kelainan akademik bagi anak. Yang pertama itu dampak akademik. Yang pertama, prestasi anak yang rendah atau di bawah rata-rata. Yang kedua, kesulitan dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Yang ketiga, nilai atau hasil belajar yang buruk. Yang keempat, kemungkinan tinggal kelas atau tidak naik kelas. Yang kedua itu dampak sosial, rendahnya kepercayaan diri dan harga diri. Yang kedua, kesulitan dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Yang ketiga, cenderung menarik diri atau terisolisasi dalam lingkungan sosial. Yang keempat, rentan menjadi target bullying atau pelecehan dari teman-teman. Yang ketiga itu dampak emosional. Yang pertama itu perasaan frustasi, sedih atau marah akibat kegagalan akademik. Yang kedua, kecemasan dan stres yang berlebihan terkait dengan tuntutan akademik. Yang ketiga, depresi atau gangguan mental lainnya. Yang keempat itu penurunan motivasi dan minat belajar. Yang terakhir, kita akan membahas cara mengatasi anak berkelainan akademik. Yang pertama itu identifikasi dini dan diagnosis yang tepat. Yang pertama itu lakukan asesmen dan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi jenis dan penyebab kelainan akademik. Yang kedua, libatkan profesional seperti psikolog, terapis belajar atau dokter untuk memperoleh diagnosis yang akurat. Yang kedua, intervensi pendidikan yang sesuai. Yang pertama itu terapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan anak. Yang kedua, gunakan alat bantu atau teknologi yang dapat membantu anak belajar lebih aktif. Yang ketiga, berikan pengajaran tambahan atau bimbingan belajar individual jika diperlukan. Faktor yang ketiga itu dukungan dan keterlibatan orang tua. Yang pertama, libatkan orang tua secara aktif dalam proses pembelajaran anak. Yang kedua, berikan pemahaman dan pelatihan kepada orang tua tentang cara membantu anak belajar dari rumah. Yang ketiga, dorongan orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Yang keempat itu faktor kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan profesional. Yang pertama itu bangun kerjasama yang erat antara pihak sekolah, orang tua, dan profesional terkait. Yang kedua, lakukan pertemuan rutin untuk memantau perkembangan anak dan menyusun rencana intervensi yang tepat. Yang ketiga, pastikan adanya koordinasi dan konsistensi dalam penanganan anak di sekolah dan di rumah. Yang kelima, layanan bimbingan dan konseling anak di sekolah. Sediakan layanan bimbingan dan konseling yang dapat membantu anak untuk mengatasi masalah emosional dan sosial. Yang keenam, pengembangan keterampilan belajar. Itu ajarkan anak keterampilan belajar yang efektif seperti manajemen waktu, organisasi, dan strategi membaca. Sekian dan terima kasih presentasi dan kelompok kami. Baik, selanjutnya saya buka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi kepada teman-teman yang bertanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Saya batasi dari 3 penanya. Ya.
Baik, pertanyaan dari teman Lia akan dijawab oleh teman Akbar. Baik, pertanyaan dari Lia itu bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosional. Tadi ada beberapa itu seperti yang dijelaskan. Yang pertama, identifikasi dini dan diagnosis yang tepat. Yang kedua, intervensi pendidikan yang sesuai dengan metode pembelajaran dan gaya kebutuhan anak. Saya coba yang pertama itu identifikasi dini dan diagnosis yang tepat. Identifikasi dini ini bagaimana seorang guru harus melihat anak ini memiliki kebutuhan khusus atau gangguan mental agar tepat, agar bisa mendiagnosis anak ini mengalami gangguan mental atau tidak. Yang kedua itu melakukan intervensi pendidikan yang sesuai. Jika diagnosis dan identifikasinya sudah tepat, maka guru harus mempunyai strategi pendidikan yang tepat agar siswa itu yang memiliki gangguan mental ini bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Yang ketiga, dukungan dan keterlibatan orang tua. Jika anak ini sudah mengalami gangguan mental, maka orang tua itu sangat berperan penting dalam hal untuk memulihkan anak berkelainan mental ini. Karena dengan dukungan orang tua, maka faktor lingkungan dan sebagainya bisa teratasi dengan baik. Yang keempat itu kolaborasi antara sekolah, orang tua dan profesional. Jika sudah terlibat dan diagnosisnya sangat tepat, maka anak berkelainan khusus ini harus maka orang tua itu harus berkolaborasi antara sekolah dan profesional. Karena dengan sekolah dan profesional ini anak berkelainan mental itu bisa perlahan membaik dan bisa mungkin saja bisa menjadi seperti kita, tetapi ada waktu-waktu tertentu bisa kembali gangguan mentalnya. Yang keenam itu layanan bimbingan konseling di sekolah. Layanan bimbingan konseling di sekolah itu seperti kalau kita di sekolah-sekolah itu ada BP ya. BP ini sangat berperan penting karena dapat melihat psikologi dan emosional seorang anak. Maka dari itu BP bisa mempengaruhi anak ini agar berkembang dan menjadi baik. Yang terakhir itu pengembangan keterampilan belajar. Guru harus melihat keterampilan seorang anak belajar agar bisa mendapat nilai yang baik dan tidak bisa tinggal kelas. Sekian dan terima kasih. Bagaimana teman Adelan ada saran? Terima kasih. Ya. Pertanyaan dan teman Lis akan dijawab oleh teman Ira. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Lis dengan bunyi pertanyaan bagaimana jika teman-teman menjadi guru, program atau layanan seperti apa yang teman-teman berikan kepada anak-anak yang berkelainan akademik. Jadi di sini tadi teman Lis fokus di mengatasi poin yang kelima, layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang guru yang kita bisa program atau layanan yang bisa kita berikan kepada anak-anak itu, sebelum itu kita sudah bisa mengidentifikasi anak ABK. Terus setelah kita mengidentifikasi guru tersebut bisa memberikan dukungan psikologis dan strategi yang tepat untuk membangun kepercayaan anak sehingga mental emosional anak. Baik, menambahkan sedikit tadi yang fokus itu bagaimana cara itu. Yang pertama, guru dapat mendekatkan kita sebagai guru BP dapat mendekatkan diri dengan murid. Dan kedua, kita harus tahu di mana anak-anak ABK atau anak-anak kelainan gangguan mental ini, mereka itu mempunyai waktu-waktu tertentu untuk mengalami gangguan emosional itu. Maka dari itu, jika guru BP ini sudah mengetahui di mana letak dan di mana waktu kapan
seorang ABK ini atau anak berkebutuhan khusus ini mengalami kegangguan mental, maka guru BP harus berperan aktif dalam mencegah, seperti memberi dia ceramah, seperti memberi dia ketenangan agar anak ABK ini yang mengalami gangguan mental ini tidak meledak, supaya kondisi sekolah atau kondisi tempat itu menjadi kondusif dan aman. Mungkin ada sanggahan, kami terima sanggahan dari teman Lisa. Teman Ica itu mungkin kami sedikit salah menjawab tadi, mungkin ada sedikit salah konteks tadi. Maka dari itu kami mau menjawab itu, cara itu untuk berkelainan akademik itu di dalam kelas, cara program yang itu contohnya mungkin dapat melakukan cara-cara itu seperti yang pertama, bimbingan belajar kepada anak-anak yang berkelainan di bidang akademik itu. Guru harus memiliki cara, yaitu salah satunya yaitu melakukan bimbingan belajar dengan benar kepada anak yang berkelainan di akademik. Yang kedua itu, guru bisa membuat kelas inklusif atau membangun sebuah kelas eksklusif untuk anak-anak yang memiliki kelainan di akademik itu, agar guru bisa menjelaskan dengan sangat-sangat teliti dan sangat pelan agar anak-anak berkelainan di akademik ini bisa mengerti. Jika guru menyatukan kembali anak-anak yang sudah mendapat bimbingan belajar kelas inklusif itu bisa mengerti dan bisa berpadu atau bersatu di dalam teman-teman yang tidak memiliki kelainan di bidang akademik. Sekian dan terima kasih. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Sesi yang terakhir itu sesi kesimpulan. Pentingnya pengenalan dan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik anak berkelainan akademik. Hal ini dapat mencakup penekanan pada pentingnya pendekatan pendidikan inklusif, dukungan yang tepat dari guru dan orang tua untuk memahami lebih dalam tentang kebutuhan dan potensi anak berkelainan akademik, sehingga mereka dapat mencapai keberhasilan akademik yang optimal. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada jawaban yang kurang memuaskan kepada teman-teman dari tempat ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.